Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas satu cerita sebuah film berjudul The Climbers. The Climbers adalah film petualangan Cina yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, yakni kisah 4 pendaki Cina yang tengah berusaha menaklukkan Gunung Everest. Banyak sekali rintangan dan cobaan yang harus mereka lewati untuk mencapai puncak Everest. Apakah mereka berhasil mencapainya? Yuk ditonton aja videonya guys. Film diawali dari seorang pendaki gunung yang bernama Fang Wuzhou yang sedang mengajar. Dan ada seorang murid yang bertanya, mengapa ada beberapa negara yang tidak mengakui bahwa Cina telah mencapai puncak Everest? Untuk menjawab pertanyaan itu, Wuzhou pun memperlihatkan bukti fosil yang didapatnya di puncak gunung Everest itu. Dan setelah itu, scene flashback ke tahun 1960. Diperlihatkan beberapa pendaki Cina yang sedang berusaha mendaki ke puncak Everest. Di saat sedang mendaki, mereka pun menghadapi longsoran salju yang sangat besar, dan seketika mereka pun langsung panik untuk lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi di saat sedang berlindung, ada salah satu teman mereka yang bernama Songlin, terbawa longsoran salju dan Wuzhou pun langsung segera mencoba menyelamatkannya. Di saat sedang kritis, Songlin pun memberikan kameranya kepada Wuzhou. Tetapi Wuzhou lebih memilih untuk melemparkan kamera tersebut dan menyelamatkan Songlin. Setelah longsoran salju usai, tim pendaki pun langsung segera mencari kaptennya yang sedang tertimbun salju. Dan setelah ketemu, ternyata kapten mereka sudah dalam kondisi kritis dan segera menitipkan pesan kepada timnya bahwa Everest adalah gunung kita. Kita harus mencapai puncaknya agar dunia tahu kekuatan negara Cina. Berjanjilah kepadaku. Dan setelah itu menyerahkan jabatan kaptennya kepada Wuzhou. Dan akhirnya kapten pun meninggal dunia. Setelah itu mereka pun melanjutkan pendakian mereka. Dan setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya mereka pun berhasil sampai di puncak Everest. Tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 1960, pukul 4:20 pagi. Tetapi sayangnya, mereka berhasil ke puncak tanpa ada bukti foto. Karena kameranya yang telah dibuang demi menyelamatkan Songlin. Scene berpindah ke kelas kembali, di mana Wuzhou tidak dipercaya oleh para muridnya dan memungut fosil yang telah diletakkan oleh muridnya. Semenjak kejadian itu, Wuzhou tidak pernah lagi mengajar dan pindah pekerjaan di boiler room. Di saat Wuzhou sedang bekerja, gebetannya Wuzhou yang bernama Suying datang untuk memberi informasi kepada Wuzhou bahwa ia akan belajar ke luar negeri selama beberapa tahun. Wuzhou pun membalas, baguslah kalau begitu, jagalah dirimu di sana. Setelah itu Suying pun bertanya, mengapa kamu menyembunyikan diri di ruang boiler seharian? Apakah ini semacam pelarian, Wuzhou? Wuzhou pun membalas, pendakian gunung bagiku adalah surga, tapi bagi orang lain bagaikan neraka. Lantas kenapa? Bagaimana cara agar bisa menarikmu keluar dari ruang boiler ini? Aku akan melakukan apapun, balas Suying. Wuzhou pun hanya bisa diam dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Karena sikap pelarian itu, Suying pun marah kepada Wuzhou. Dan di saat itu ada orang yang melempari batu ke ruangan boiler dan berkata pahlawan palsu kepada Wuzhou. Setelah mendengar itu, Suying pun langsung segera lari untuk mengajar orang tersebut dan berkata, keluarlah kalau kalian berani. Apa susahnya bicara baik-baik? Dasar pengecut. Wuzhou pun hanya bisa menangis melihat kondisinya. Scene berpindah di tahun 1973, di mana negara Cina telah memutuskan untuk mengumpulkan kembali tim pendaki nasional untuk mendaki Gunung Everest. Dan Wuzhou pun mendapatkan surat perintah untuk menjadi kapten di tim pendaki tersebut. Dan karena terlalu bahagia, Wuzhou pun membacanya sambil menangis. Setelah membaca surat tersebut, Wuzhou pun langsung bergegas pergi ke tempat pelatihan para pendaki baru. Di tempat pelatihan tersebut, Wuzhou bertemu kembali dengan teman lamanya, Jiebu dan Songlin. Mereka pun merayakan pertemuan mereka kembali dengan minum-minum. Dan Songlin pun bertanya kepada Wuzhou, apakah kamu rela mati demi melindungi kamera saat mendaki, Wuzhou?
Aku rela mati demi melindungi kamera, balas Wuzhou. Songlin pun bertanya lagi, lalu kenapa kamu lempar kamera itu demi aku? Wuzhou pun membalas, Songlin, apakah kamu ingin aku mati demi menyelamatkan kamera? Apa kamu memilih untuk membunuhku? Songlin pun membalas, andai ada kesempatan kedua, aku rela mati demi menjaga kamera itu dan menyimpan bukti kita telah berhasil naik ke puncak. Dan kali ini, kalau misi ini gagal, kaulah orang yang harus menjelaskan pada almarhum kapten kita. Setelah itu Songlin pun pergi. Esok harinya, pelatihan teori pun diberikan oleh para pendaki baru yang dilatih oleh Wuzhou, Songlin, dan Jiebu. Setelah sesi teori selesai, mereka pun melanjutkan ke sesi pelatihan praktek, yakni harus menahan nafas selama 1 menit dan melewati 6 rintangan dalam 2 menit. Para pendaki baru pun merasa sangat kesulitan sekali untuk menghadapi latihan ini. Dan beberapa dari mereka berkata bahwa 3 menit itu mustahil dilakukan. Setelah mendengar keluhan dari para pendaki baru, Wuzhou pun langsung segera turun ke pelatihan dan memberikan contohnya. Setelah pelatihan para pendaki baru selesai, mereka pun langsung berangkat ke basecamp Everest untuk memulai persiapan mendaki ke Gunung Everest. Saat di basecamp tersebut, Wuzhou bertemu kembali dengan Su Ying yang telah selesai belajar di luar negeri dan telah menjadi kepala tim meteorologi untuk membantu tim pendakian sampai mencapai puncak Everest. Setelah itu, pendakian puncak Everest pun diresmikan, dan mereka mulai mendaki Gunung Everest dari tim meteorologis dan tim pendaki puncak. Pendakian di hari pertama menuju base camp depan berjalan dengan lancar, sampai dengan malam hari. Di hari kedua, tim pendaki akan berangkat menuju lembah utara, dan para meteorologis akan tetap di base camp depan. Di saat pendakian di hari kedua, tim meteorologi mulai melaporkan bahwa cuaca nampaknya berbeda dari prediksi, karena angin akan jauh lebih kencang dan tim pendaki harus diperingatkan. Dan untungnya tim pendaki dapat melewati hari kedua dengan lancar sampai malam. Tiba di hari ketiga di ketinggian 7.500 meter dengan suhu 25 derajat Celcius. Tim meteorologi telah mendapatkan tekanan udara sebesar 420. Dan Su Ying pun langsung segera memberi info kepada markas dan Wuzhou bahwa cuaca sedang meningkat dan tim pendaki sebentar lagi akan menghadapi badai level di atas 10 dan mohon membatalkan pendakian ke puncak segera. Wakil Komandan Songlin pun menolak untuk membatalkan misinya. Dan Su Ying pun membalas, mereka mengutus kami di ekspedisi ini untuk memastikan keselamatan para pendaki. Songlin pun membalas lagi, aku sudah lihat data bahwa saat kami sudah berhasil melewati celah angin, seharusnya tidak ada masalah dan tim pendaki tetap lanjutkan sesuai rencana dan terus maju ke depan. Su Ying pun membalas, jangan ngegabah Wuzhou, pikirkan baik-baik. Wuzhou pun membalas, tim pendaki akan tetap lanjutkan sesuai perintah, dan jika cuaca seburuk yang kamu katakan, kami akan segera mundur. Waktu pun terus berlalu sampai dengan malam hari, dan Su Ying mendapat laporan bahwa angin telah mendekati level 10, dan tim meteorologi telah kehilangan kontak dengan tim pendaki. Kembali ke Wuzhou yang telah melihat perubahan cuaca. Dan mereka pun mulai mendirikan tenda untuk menghangatkan diri. Di saat tenda sudah didirikan, benar aja guys, angin mulai berhembus dengan sangat kencang dan melemparkan semua tenda yang telah didirikan. Dan badai level 10 pun telah tiba.
Pagi pun tiba, dan tim pendaki berhasil selamat dari badai. Tetapi banyak sekali tim pendaki yang terluka, dan mereka pun memutuskan untuk mundur darurat. Tetapi di saat sedang mundur, Wujou mendapat laporan bahwa Suying telah mencoba menyusul mereka. Dan seketika Wujou pun langsung panik dan segera mencari Suying. Di saat sedang pencarian, beruntungnya Wujou berhasil mencari Suying. Tetapi di saat sedang bertemu, ada batu es yang sangat besar jatuh menghampiri Suying. Dan Wujou pun langsung segera berlari dan berkata jangan bergerak kepada Suying. Dan segera menyelamatkan Suying dari batu besar tersebut. Keesokan harinya, Wujou pun datang menghampiri tim meteorologi dan berkata, kami telah memutuskan untuk membatalkan pendakian puncak pada tahun ini, dan semua orang akan meninggalkan base camp. Ramalan cuaca menunjukkan rentang waktu kita sudah lewat, dan badai telah datang. Kalian bersiaplah pergi. Setelah itu, Suying pun menghampiri Wujou dan berkata, kami telah mengamati selama 4 hari berturut-turut dan analisa menunjukkan setelah melewati badai 3 hari, cuaca akan jauh lebih baik dan kita mungkin masih mempunyai rentang waktu singkat dan kamu masih bisa melanjutkan pendakian. Setelah mendengarkan analisa dari Suying, Wujou pun sangat senang dan langsung menggendong Suying. Keesokan harinya, tim pendaki pun mulai melanjutkan pendakian kembali. Yang dipantau cuacanya oleh Suying terus-menerus. Dan Suying pun mendapatkan analisa bahwa tekanan udara menjadi tidak stabil. Dan angin akan naik di atas level 8 kapan aja. Dan sialnya saat kondisi berbahaya ini, tim pendaki malah kehilangan sinyal dengan base camp. Dan terjadi loss komunikasi. Dan benar aja guys, keesokan harinya tim pendaki menghadapi longsoran salju yang sangat besar. Dan terjadilah kepanikan di semua tim. Setelah berhasil melewati longsoran salju, tim pendaki pun langsung segera mencari Wujou yang tertimpa longsoran salju karena menyelamatkan kamera. Wujou pun tidak sadarkan diri dan diberikan napas buatan oleh timnya. Dan untungnya nyawa Wujou masih terselamatkan dan Suying pun berkata, Wujou, kamu harus kembali dengan selamat dan aku akan selalu menunggumu. Setelah itu Wujou pun melanjutkan pendakiannya. Dan diperlihatkan Suying yang hampir pingsan karena kelelahan mengukur cuaca tanpa istirahat. Suying pun dibawa ke dalam tenda dengan rekan timnya dan mencoba menghubungi pendaki karena cuaca yang terus tidak stabil dan angin sudah melebihi level 8. Tetapi komunikasi pun tidak stabil karena para pendaki tidak mendapatkan sinyal dan Wujou tidak mendengar apapun. Di saat sedang telepon, Suying pun sudah batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Karena kondisinya sudah mendesak, demi dapat menghubungi para pendaki, Suying pun memutuskan untuk naik ke gunung, dan akhirnya Wujou dapat mendengar suara Suying. Suying pun memberitahu kepada Wujou bahwa jangan naik ke puncak dulu, karena angin sedang kencang-kencangnya dan kecepatan angin akan naik ke level 10. Jika kalian naik ke puncak sekarang, kalian semua akan terhempas. Di saat sedang telepon, Suying pun sudah batuk-batuk dan muntah darah. Dan Wujou pun bertanya kepada Suying, "Kenapa kamu batuk-batuk?" Rekan tim Suying pun membalas, "Kapten Fang, Suying susah bernafas dan dia batuk darah." Wujou pun membalas, "Itu adalah gejala paru-paru basah. Cepat beri dia oksigen." Setelah itu, Suying pun melanjutkan pembicaraan dengan Wujou dan berkata, "Aku sangat senang bisa di sini bersamamu dan misiku sudah selesai. Sekarang saatnya bagimu mewujudkan impianmu, Wujou. Kamu pasti bisa dan aku sangat bangga padamu." Wujou pun membalas,
Suying, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku ingin menikahimu sekarang. Tunggulah aku. Setelah mendengar kata-kata itu, Suying pun akhirnya meninggal dan Wujou pun menangis di atas gunung. Setelah cuaca sudah membaik, tim pendaki pun mulai melanjutkan mendaki puncak kembali. Dan setelah melewati berbagai perjuangan, akhirnya Wujou dan tim pun berhasil mencapai puncak Everest kembali di tanggal 27 Mei 1975. Serentak tim basecamp pun langsung loncat bergembira mendengar kabar baik tersebut. Bendera Cina pun dikibarkan di atas puncak Everest, dan segenap tim merekam momen bersejarah itu. Scene berpindah di tahun 2019, yang dimana Wujou telah diperankan oleh Jackie Chan dan kembali mendaki Gunung Everest kembali. Diperlihatkan tangga logam yang didirikan oleh tim pendaki Cina, yang telah membantu lebih dari 1.300 pendaki untuk mencapai puncak Everest dalam 33 tahun, yang telah dikenal dengan nama Tangga Cina. Dan akhirnya film pun selesai. Menurut saya film ini sangatlah keren akan pengorbanan dan kerjasama para pendaki demi mencapai puncak Everest. Sangat recommended buat kalian yang ingin menonton filmnya lagi secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan menegangkan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye bye.